Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna. Polusi udara di kota Depok, Jawa Barat tertinggi pada hari ini, jauh melewati DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek selama beberapa jam mengakibatkan banjir bandang. 90% karang bercabang dan 50% karang batu mengalami pemutihan. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak usai diterjang banjir, lumpur, dan material longsor. Pantai itu tadi serbu sampah kiriman, ini giliran pantai satu dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan pembelajaran melalui video YouTube. Sebelum melanjutkan menyimak, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jangan lupa mengisi presensi. Tulis di kolom komentar nama lengkap dan nomor presensi. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai teks argumentasi. Apakah kamu masih ingat apa itu teks argumentasi? Benar, teks argumentasi adalah teks yang berisi tanggapan atau gagasan yang berdasarkan fakta nyata. Nah, fakta nyata ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teks argumentasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Selanjutnya, pada hari ini kita akan membahas mengenai teks berita. Apakah kamu sudah tahu bagaimana cara membuat berita yang menarik dan diminati masyarakat? Nah, tentunya sebelum membuat berita, kita harus tahu dulu apa itu berita. Kamu sudah tahu apa itu berita? Jika belum tahu, silahkan simak video ini hingga akhir ya, karena akan ada kuis berhadiah bagi jawaban yang benar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah baik, teks berita adalah tulisan yang berisi informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Nah, teks berita ini bersifat faktual dan aktual. Faktual berarti berdasarkan fakta atau data nyata yang ada di lapangan. Sedangkan aktual adalah berita yang baru saja terjadi atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Nah, berita dapat dikategorikan berdasarkan topiknya. Misalnya, 1. Berita mengenai isu politik. Dan yang kedua, berita mengenai ekonomi. Selanjutnya, kamu juga bisa membahas berita mengenai olahraga. Dan yang paling dekat dengan kita adalah berita mengenai pendidikan. Berita harus bersifat faktual, aktual, objektif, dan tepat waktu. Maksudnya faktual itu berita harus berdasarkan fakta dan data nyata. Nah, fakta dan data nyata ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Berita harus bersifat faktual, aktual, objektif, dan tepat waktu. Maksudnya dari faktual adalah berita harus berisi tentang fakta dan data nyata, yang dimana fakta dan data nyata ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan bersifat aktual maksudnya, berita yang disampaikan harus informasi tentang kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi. Nah, sedangkan objektif maksudnya adalah berita yang disampaikan tidak memihak salah satu pihak. Dan yang terakhir, berita yang disampaikan harus tepat waktu, sehingga masyarakat yang menerima informasi dapat mengetahui informasi terbaru. Nah, apakah kamu tahu melalui media apa berita disampaikan? Benar, berita dapat disampaikan melalui media TV, radio, koran, dan media sosial. Kamu sudah belajar mengenai pengertian berita. Sekarang kita akan belajar mengenai struktur berita. Teks berita disusun dengan pola piramida terbalik, terdiri dari 4 bagian, tetapi hanya terdapat 3 bagian utama. Yang pertama ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita ini memegang peranan yang sangat penting, yang mana di dalam bagian ini menjawab keseluruhan berita. Nah, di dalam kepala berita ini terdapat unsur 5W plus 1H. Sedangkan bagian kedua dari piramida terbalik ini adalah tubuh berita. Tubuh berita berisi tentang gagasan-gagasan pokok, informasi dalam berita yang akan dijelaskan secara lebih rinci. Dan bagian terakhir adalah ekor berita. Ekor berita ini berisi informasi tambahan. Bagian ini tidak terlalu penting, tetapi jika ada akan lebih baik. Oke, yang terakhir adalah mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Tentunya kebahasaan pada teks berita ini tidak boleh asal-asalan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah teks berita. Teks berita harus menggunakan bahasa yang baku.
karena bahasa baku itu mudah dipahami oleh masyarakat umum. Selanjutnya, berita harus menggunakan kalimat langsung. Selain itu, teks berita harus menggunakan kata kerja mental. Maksud dari kata kerja mental ini adalah seperti kata-kata menyaksikan, merasa, melihat, dan masih banyak lagi. Contohnya, Farah menyaksikan langsung kecelakaan beruntun itu. Dan yang terakhir, berita harus menggunakan kata kerja waktu dan tempat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah teks berita. Teks berita harus menggunakan bahasa yang baku, karena bahasa baku itu mudah dipahami oleh masyarakat umum. Selanjutnya, berita harus menggunakan kalimat langsung. Selain itu, teks berita harus menggunakan kata kerja mental. Maksud dari kata kerja mental ini adalah seperti kata-kata menyaksikan, merasa, melihat, dan masih banyak lagi. Contohnya, Farah menyaksikan langsung kecelakaan beruntun itu. Dan yang terakhir, berita harus menggunakan kata kerja waktu dan tempat. Oke, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, teks berita adalah informasi yang disampaikan kepada masyarakat yang berisi mengenai kejadian, peristiwa, atau situasi terbaru. Nah, berita ini harus berdasarkan fakta, harus bersifat objektif, aktual, dan tepat waktu. Selain itu, berita harus mengandung unsur 5W plus 1H. Nah, teks berita harus menggunakan bahasa yang baku, karena bahasa baku itu mudah dipahami oleh masyarakat umum. Selanjutnya, berita harus menggunakan kalimat langsung. Tugas yang harus kamu kumpulkan pada pertemuan selanjutnya adalah membuat berita mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi di negara kita ini, negara Indonesia. Untuk berita yang paling menarik dan sesuai fakta serta objektif akan mendapat hadiah dari Ibu. Untuk link pengumpulan silahkan kumpulkan di Google Classroom. Nah, sebelum kamu mengerjakan tugas yang Ibu berikan, Ibu akan menampilkan bagaimana sih berita yang baik dan benar itu. Simak videonya, jangan lupa dijeda. Jika ada pertanyaan, boleh banget kamu tuliskan di kolom komentar. Mulanya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tengah meninjau arus balik di Stasiun Tawang, Semarang, Sabtu lalu. Sejumlah jurnalis berupaya merekam momen Kapolri saat menyapa calon penumpang kereta api. Aku udah di belakang dia loh, Bang. Namun tiba-tiba, seorang ajudan yang hendak membuka jalan mendorong kerumunan wartawan untuk menjauh. Tak selesai sampai di situ, pukulan juga dilayangkan kepada seorang pewarta foto kantor berita Antara. Anggota polisi itu juga diketahui mengeluarkan ancaman verbal kepada para jurnalis. Jadi waktu itu ajudan maupun tim pengamanan Kapolri setelah mendorong, kemudian ngomong kasar, mau menempeleng satu persatu teman-teman media. Maka saya sangat geram dan menyesal tindakan yang dilakukan oleh anak buah Jenderal Listio Sigit. Usai jadi sorotan, anggota polisi yang belakangan diketahui merupakan tim pengamanan protokoler Kapolri meminta maaf. Atas kejadian ini, kita menjadi lebih humanis, profesional, dan lebih dewasa. Dan kami sekali lagi akan mengucapkan penyesalan yang sebesar-besarnya dan kami memohon maaf kepada rekan-rekan media. Tindakan emosional sudah semestinya tidak menjadi bagian dari prosedur pengamanan. Meski berujung damai, Polri akan tetap menginvestigasi kasus ini untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Oke, kita sudah berada di penghujung pembelajaran atau akhir dari materi teks berita hari ini. Jadi, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.